acara Insight Session gelar secara eksklusif khusus untuk finalis online dan offline Second Sinek dan Wisek 2026. Puji syukur kita dapat berkumpul pada ruang daring Zoom pada Selasa 5 Mei 2026 ini. Perkenalkan, saya Nastiti Dia Lestari yang akan memandu acara Insight Session pada malam ini. Senang sekali rasanya bisa memandu acara yang eksklusif untuk para finalis yang luar biasa malam ini. Kita akan sama-sama mengupas tuntas sebuah tema yang sangat krusial bagi perjalanan rekan-rekan finalis menuju Grand Final Second Sinek dan Wisek 2026, yaitu strategi juara lomba isai ilmiah, teknik presentasi yang memukau juri, dan cara lolos pendanaan kampus. Pastikan teman-teman sudah mencatat dan menyiapkan pertanyaan terbaiknya, karena selama kurang lebih 2 jam ke depan, hingga pukul 20 WIB, nanti kita akan menyerap berbagai materi keren dari Kak Rara. Baik teman-teman, sebelum kita memulai acara pada malam ini, saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman dapat melakukan presensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Untuk melakukan presensi, teman-teman dapat screenshot materi selama kegiatan berlangsung. Berikan kesan pesan terbaik teman-teman, lalu unggah ke Instagram Story. Jangan lupa tag @sinek.id dan @wisek.official. Isi Google Form presensi pada SID QR Code berikut yang ada di share screen. Oke teman-teman, sebelum kita memulai acara pada malam ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Saya harap teman-teman dapat menyalakan kamera teman-teman dan berikan pose terbaik. Baik teman-teman, silakan untuk menyalakan kameranya agar pada sesi awal ini kita melakukan dokumentasi muka teman-teman masih fresh ini. Baik. Jangan lupa untuk dipakai virtual background-nya ya teman-teman. Baik. Baik, untuk operator yang akan men-screenshot, silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk kesediaan teman-teman. Dan diharapkan teman-teman untuk selalu on cam agar kita dapat melihat ekspresi dan antusiasme para finalis yang luar biasa ini. Oke, setelah kita melakukan sesi dokumentasi, kita akan mengenalkan narasumber terbaik kita pada malam ini. Eh, Beliau adalah Kak Rara Aulia Hapsari. Kak Rara saat ini merupakan mahasiswi semester 6 program S1 Farmasi di Universitas 11 Maret atau UNS. Di samping kesibukan kuliahnya, beliau juga merupakan awardee beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kak Rara memiliki fokus yang kuat pada bidang pendidikan, kesehatan, dan self-improvement. Jiwa kepemimpinan beliau dan dedikasinya di dunia riset terbukti dari perannya sebagai Ketua Young Scientist FMIPA UNS serta Kepala Departemen Research and Technology di Komunitas Studi Ilmiah Mahasiswa atau SIM UNS. Bicara soal prestasi, Kak Rara ini nggak kaleng-kaleng. Kak Rara ini pakarnya, teman-teman. Beliau telah menjuarai berbagai kompetisi bergengsi tingkat nasional. Di antaranya, juara 1 Scientific Essay RXPO 2025 di Universitas Sriwijaya, juara 1 LKTI Raksafest 2025, Best Presentation LKTI CARTS 2025, dan yang paling relevan beliau adalah juara 1 Sinek 2025. Tidak hanya berprestasi untuk dirinya sendiri, Kak Rara juga aktif membagikan ilmunya. Beliau kerap diundang sebagai pembicara, coach, mentor dalam pembuatan karya tulis ilmiah di berbagai universitas dan instansi lainnya. Sungguh profil Kak Rara ini sangat memotivasi kita untuk menjuarai lomba Sinek dan Wisek 2026. Mari kita sapa Kak Rara terlebih dahulu.
Selamat malam, Kak Rara. Halo, Kak Rara, mungkin bisa di-unmute dulu? Oh, belum masuk ya tadi suaranya. Iya, Halo, belum selamat masuk. malam, Kak. Halo, Ini udah bagaimana aman belum kabarnya, ya Kak? suaranya? Sudah terdengar dengan jelas. Oke, Alhamdulillah baik, Kak. Kakak sendiri gimana, Kak, kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik banget. Ini sudah nggak sabar mendengar antusiasme dari finalis-finalis Sinek dan Wisek yang luar biasa semangatnya malam ini. Sudah ada 200 lebih partisipan malam ini. Wah, kita tepuk tangan secara virtual dulu. Luar biasa semangatnya teman-teman. Kak Rara, eh, malam ini pasti akan membagikan materi yang sangat luar biasa, bukan? Dan Betul, betul. oke, tanpa berlama-lama, langsung saja forum ini saya persilahkan, waktu dan layar saya persilahkan kepada Kak Rara. Oke, baik. Sebentar ya. Aku izin share screen. Hmm. Oke, kira-kira udah muncul belum ya tampilan slide PPT-nya? Sudah muncul. Oke, suara aku aman kan ya, Kak ya? Aman-aman. Mungkin tadi bisa digedein dikit aja suaranya. Oke, oke, thank you Kak atas kesempatannya. Halo, good evening dan selamat malam teman-teman semua. Kali ini kita berdiskusi ya, kita sharing aja dan juga aku pengennya itu jangan dianggap mentor atau apa ya, kayak em, orang yang ahli gitu, tapi anggap aja aku itu teman diskusi kalian, teman bertukar pikiran kalian gitu. Jadi pada malam hari ini aku pengen kita diskusi santai tapi mengena gitu. Apa yang aku sampaikan aku harap bisa insightful lah buat teman-teman semua gitu. Dan aku menyampaikan ini juga dari pengalaman aku selama aku ikut lomba dan juga pengalaman aku lomba Sinek di tahun 2025 kemarin. Jujur, em, seru lomba Sinek kemarin dan sangat-sangat bikin deg-deg juga karena sekompetitif itu teman-teman Sinek kemarin. Jadi selain kompetitif juga, aku pribadi itu bisa nambah relasi karena banyak banget teman-teman dari Sabang sampai Merauke itu ya Kak ya. Banyak banget finalis yang datang di lomba kemarin Sinek 2025. Jadi di situ selain ikut lomba, selain aku dapat juara, hal yang paling berkesan itu aku dapat teman-teman baru gitu. Dapat teman-teman yang dia itu keren-keren, hebat-hebat gitu. Jadi bisa nambah relasi yang berkualitas gitu, teman-teman. Oke, kita masuk ke materi. Jadi, sesuai dengan tema yang ada di pamflet ya, teman-teman. Jadi, strategi juara lomba esai ilmiah dengan teknik presentasi yang memukau juri dan juga bagaimana sih cara lolos pendanaan kampus gitu. Nah, fun fact, kok fun fact ya? For your information itu, aku dan tim itu pendanaan untuk lomba sinek itu full ditanggung 100% dari kampus gitu. Jadi biaya registrasi, terus transportasi ke sana, terus aku bikin prototype, dan pokoknya selama berlangsungnya acara itu aku benar-benar 100% ditanggung sama kampus gitu. Aku nggak ada sepeser pun keluar biaya gitu. Nah, kita akan berdiskusi, bertukar pengalaman lewat sesi kali ini. Oke, halo semuanya, tak kenal maka tak sayang, aku kembali mengenalkan diriku gitu, walaupun sudah dikenalkan oleh Kak Nastiti begitu. Halo semuanya, aku Rara gitu. Aku mahasiswa.
S1 Farmasi angkatan 2023. Jujur udah semester agak tua gitu, semester 6 udah mulai skripsian gitu. Dan aku baru saja juga dapat penganugerahan sebagai Mapres Mahasiswa Berprestasi Fakultas MIPA UNS dan juga award di beasiswa unggulan sampai aku lulus jadi award di beasiswa unggulan dan aku gratis gitu kuliahnya. Oke, next. Nah, kita masuk ke materi how to win a competition gitu. Nah, menurut aku seorang yang jadi pemenang itu bukan orang yang paling pintar. It's not the smartest who wins, tapi seseorang yang bisa terlihat dia itu bervalue. It's the one who knows how to be seen as valuable begitu. Jadi teman-teman waktu nanti berlomba gitu, baik di sinek maupun di luar, itu kalian itu bukan yang memperlihatkan seberapa pintar kalian, tetapi kalian lihatkan value yang ada di dalam diri kalian, terutama di dalam tim kalian, gitu teman-teman. Nah, gimana sih how to be a valuable person and valuable team? Nah, teman-teman semua harus punya have a strategic in crafting and presenting your ideas gitu. Jadi teman-teman harus punya strategi buat bisa mengemas dan mempresentasikan ide kalian itu amazing dan layak untuk menjadi juara terhadap dewan juri gitu. Nah, gimana sih impactnya kalian itu mempresentasikan dengan baik? Itu kalian bisa memahamkan kepada dewan juri itu ide kalian tuh gimana sih? Bisa diimplementasikan sampai mana gitu. Nah, cara untuk mempresentasikan itu, kalian harus punya komunikasi yang efektif saat presentasi gitu. You can communicate ideas effectively to judges when presenting, teman-teman. Gitu. Jadi, komunikasinya tuh kalian menjelaskan secara keseluruhan tapi nggak berbelit-belit, tapi dia itu udah langsung padat dan langsung masuk ke dalam ide kalian gitu. Terus em, yang harus teman-teman olah mindsetnya itu, kompetisi itu adalah sejatinya menurut aku sendiri, itu adalah permainan persepsi, game of perception. Kenapa? Karena di perlombaan ilmiah itu, ide kalian itu harus bagaimana dipahami oleh audiens, terutama judges, bervalue, dan dia itu berkesan sampai akhir. Begitu. Oke, next. Nah, selanjutnya, setelah kita bisa menanamkan mindset bahwa ide kita itu berkesan, bervalue, kita harus memiliki growth mindset, teman-teman. Why? Why we must have a growth mindset? Karena kalau kita hanya cuma punya stuck mindset di situ aja, kita nggak bisa berkembang, teman-teman. Kita nggak bisa memperkirakan pertanyaan-pertanyaan juri ataupun feedback juri yang bakal diterima oleh tim kalian gitu. Jadi teman-teman harus punya growth mindset. Nah, growth mindset itu akan mendorong kalian untuk bisa berkembang secara berkelanjutan dan em, menganggap perlombaan itu bukan cuma satu kali diikuti, terus habis itu langsung menang itu enggak. Tetapi dia itu bertahap, teman-teman. Enggak ada suatu kemenangan yang diperoleh secara instan gitu. Aku pun sendiri itu memperoleh kejuaraan itu juga baru 1 tahun terakhir, teman-teman. Di awal aku maba semester 1 2 itu aku ikut banyak banget perlombaan dan itu tuh susah banget
menangnya teman-teman. I feel tired, I feel jenuh sama kondisi itu waktu itu. Tapi ternyata aku selalu evaluasi apa sih kurangku, apa sih yang harus aku improve ke depannya dari karya-karyaku dan ide-ideku. Nah, setelah itu, setelah aku tahu titik kelemahanku, titik kekuranganku selama ini, aku improve dan akhirnya mulai tahun 2024 sampai 2026 kemarin, akhirnya aku mendapatkan beberapa kompetisi begitu teman-teman. Itu pun aku pupuk dari sejak SMA, begitu. Nah, selanjutnya, seorang pemenang itu tidak selalu menjadi orang yang punya ide terbaik, tapi bagaimana dia itu bisa mengemas ide kalian menjadi paling bervalue. Ada ide yang sebenarnya dia itu implementasinya tuh mudah, cuman cara penyampaiannya, cara mempresentasikannya itu sangat berkesan dan bervalue gitu. Nah, teman-teman seorang pejuang kompetisi yang memiliki mindset bahwa ide mereka tuh harus dikemas dengan secara variabel, itu tuh mereka selalu membawa kompetisi itu menjadi sebuah em, permainan yang memiliki strategi. Bukan sekedar kalian itu hanya ikut suatu perlombaan dan ya udah kalian hanya ikut final, terus yaudah yang penting jalanin alur aja deh. Enggak. Seorang pemenang itu harus bisa menguasai arena, menguasai arena permainan, bagaimana dia bisa menjadi main character di situ. Gitu teman-teman. Nah, di sini aku juga ngasih em, contoh pemikiran antara partisipan dan champions. Kalau partisipan itu hanya berfokus dengan, yaudah ini ideku, this is my idea. Udah, ya, aku cuman mempresentasikan ala kadarnya aja, begitu. Ya udah kayak ini ideku membuat obat untuk diabetes. Di sini aku menggunakan campuran dari pisang dan juga jambu, misalnya seperti itu. Tapi kalau champions, dia itu bisa mepresentasikan idenya dengan kebutuhan juri. Hmm, Jadi teman-teman, juri itu kan udah tahu ya naskah kalian. Tapi mereka itu sebenarnya juga pengen tahu nih, sejauh apa kalian itu meriset ide kalian. Nah, di sini seorang champions bisa mengemasnya dalam bentuk suatu portofolio ataupun suatu um, produk gitu yang mereka bawa waktu presentasi. Begitupun aku. Dulu aku waktu Sinek 2025 itu aku membawakan ide yaitu diffuser sebagai teman curhat dan dia itu tuh bisa curhat secara real time, dia dapat feedback gitu. Terus aromaterapinya itu aku ekstraksi dari bunga kenanga. Nah, di situ aku membawakan satu presentasi itu, aku nggak membawakan satu komponen diffuser yang udah aku susun. Cuman di situ aku membawakan diffuser yang bisa bekerja untuk menyemprotkan aromaterapinya si bunga kenanga itu. Terus dan jurinya aku kasih sampel minyak kenangannya, jadi bisa dicium aromanya waktu sembari kita presentasi. Terus di situ juga di dalam presentasi tim aku itu menampilkan bagaimana AI yang bekerja waktu jadi teman curhatnya begitu. Jadi secara keseluruhan itu aku menganggap produk yang aku bawa waktu presentasi itu 70%, enggak sih, 60% itu sudah matang begitu. Hanya saja dia butuh pengembangan untuk dijadikan satu komponen diffuser untuk teman curhat begitu.
Nah, itu teman-teman, itu salah satu taktik ataupun salah satu cara untuk membuat jalan juri itu berkesan dengan teman-teman, dengan ide teman-teman kalian. Kalau ada produk yang kalian bawa itu pasti akan berkesan, oh, oh tim ini bawa diffuser nih, bawa aromaterapi kenanga, enak banget. Terus ada juga kemarin itu yang membawa pembangkit listrik. Jadi dia kayak miniatur pembangkit listrik, benar-benar ada perangkat listriknya gitu, terus pakai panel surya gitu, ada juga gitu. Jadi itu aku inget dia juara 3 kalau nggak salah. Nah, itu teman-teman. Jadi memang kalau kalian itu pengen jadi juara, bagaimana kalian itu bisa mengemas tim kalian itu unik dan bervalue. Begitu. Nah, terus kalau jadi seorang pemenang, dia itu bisa mempersuasikan ide kalian kepada dewan juri bahwa ini loh dewan juri, kita punya ide ini. Ini benar-benar ke-impact banget buat masyarakat luas. Nah, itu yang dicari dewan juri. Itu teman-teman. Next, selanjutnya, bagaimana kita bisa menyusun strategi waktu kita berkompetisi. Aku selalu memulai dengan pertanyaan, apakah ide kita ini layak untuk menang? Gitu. Kalau kalian bingung nih, ideku nih sebenarnya tuh unik nggak sih? Kayak gampang diimplementasikan nggak sih? Kalian bisa kok gunakan GPT ataupun Gemini buat ngerating ide kalian gitu. Gunakan kayak gini. Kamu sebagai dewan juri esai ilmiah, tolong berikan feedback dari ideku ini. Apakah ideku ini layak untuk menang atau tidak? Jika layak menang, apa keunggulan dari ideku? Jika tidak layak menang, apa yang harus kita improve dan kita usahakan saat kita final gitu. Nanti bisa dibantu kok dengan GPT dan juga Gemini untuk membreakdown apa aja kekurangan kalian ataupun keunggulan dari ide kalian gitu. Nah, setelah itu kalian harus bisa mengkolaborasikan antara permasalahan, solusi, dan impact-nya gitu. Jangan kalian itu problemnya gede banget gitu. Tapi solusinya kok gak bisa menyeluruh dengan permasalahan yang udah kalian tampilkan di esai kalian gitu. Jadi solusi itu harus selaras dengan permasalahan yang ada. Nah, impact-nya pun itu nggak boleh juga yang timpang. Dia harus setara juga dengan antara problem, solution, and impact. Mereka harus setara ketiganya gitu. Selanjutnya, dalam kalian itu memberikan solusi, terus memberitahukan suatu permasalahan, kalian harus menggunakan data yang relevan dan akurat gitu. Kalian bisa gunakan yang pertama jurnal research, jangan jurnal literatur review, tapi jurnal research gitu. Atau bisa gunakan website yang terpercaya, misalnya nih WHO, Kemenkes, dan lain sebagainya. Selain website-website yang terpercaya, itu jangan dipakai teman-teman. Begitu. Nah, data ini sebagai pondasi untuk mengembangkan ide kalian, bukan sebagai hiasan dalam paper kalian atau esai kalian. Itu benar-benar jadi data dasar untuk ide kalian gitu. Selanjutnya, hindari ide yang dia itu wah, kalau dilihat wah menarik banget nih. Bisa sampai kayak em, yang nggak mungkin jadi mungkin, tapi ternyata implementasinya, eksekusinya itu susah. Jadi, kalian juga harus mempertimbangkan sisi implementasi dan juga eksekusinya itu apakah mudah atau tidak begitu. Biasanya untuk menganalisiskan implementasi ini dan eksekusinya ini biasanya aku gunakan analisis SMART dan juga pentahelix gitu. Nah,
Dengan si SMART ini, kita bisa mengkerucutkan tujuan ide kita tuh apa. Selanjutnya, kita bisa mengembangkan ke strategi implementasi yang bisa ditambahkan dengan Gantt chart pengembangan. Gantt chart itu bisa juga berupa roadmap dalam pengembangan klien tuh mau dilakukan berapa tahun gitu. Nah, dalam pengembangan ini pastikan ada tokoh-tokoh yang terlibat. Nah, you can use Pentahelix analysis. Di situ kita bisa menambahkan beberapa peran dari pemerintah, akademisi, bisnis gitu dalam implementasinya ide kita gitu. Nah, terus selain kita punya mindset tadi, kita juga harus punya mental yang kuat, teman-teman. Kita harus pede berbicara, pede dalam menyampaikan ide kita. Nah, tapi mental yang kuat ini juga nggak instan, teman-teman. Kalian harus berlatihan, persiapan yang matang. Dan bagaimana kalian bisa berkolaborasi dengan tim kalian itu kalian mau bicara dengan part-partnya bagaimana. Itu harus benar-benar dipersiapkan dengan matang. Kalau teman-teman, oke, eh misalnya nih ada Kak Cinta dengan timnya. Kak Cinta udah matang nih, udah bisa mempresentasikan dengan baik. Tapi kok komunikasinya, pembagiannya sama timnya itu kurang. Nah, itu bakal bikin em, istilahnya kayak visualisasi tim kalian itu kurang, kayak nggak matang gitu di depan dewan juri. Nah, itu benar-benar harus dihindari gitu. Kalaupun nanti misalnya ada tim kalian itu kok ada yang ngeblank, usahakan langsung kalian bisa meng-backup teman kalian. Jangan ada jeda terus kayak di depan dewan juri kayak ih, kamu cepet kamu jangan kayak gitu. Kalian harus bisa nge-backup gitu. Dan apalagi teman-teman yang di sini maksudnya jadi ketua tim. Memang berat teman-teman. Kalian harus bisa membackup semuanya. Walaupun itu beda beda bidang, kalian harus bisa menguasai itu semua. Dulu ide aku itu kolaborasi antara aku farmasi, si anak psikologi, anak teknik elektro dan anak informatika. Sebagai ketua tim, aku itu bisa menguasai semua elemen-elemen yang teman-teman aku tim aku ini susun, baik dari codingnya, baik dari penyusunan perakitan alat-alatnya, dan juga sisi psikologisnya. Sebagai ketua tim harus benar-benar tahu gitu teman-teman. Untuk apa sih ketua tim itu bisa membackup? Karena untuk mengantisipasi teman-teman kalian yang ngeblank atau tiba-tiba tuh kayak ngestak gitu, biar nggak kelihatan jelek depan dewan juri, begitu. Oke, next. Gimana sih cara menjadi pemenang dengan presentasi yang baik? Nah, menurut aku, presentation is not about about saying everything, but it's about controlling what the judges understanding. Jadi, bagaimana kita bisa mengontrol dewan juri itu paham dengan apa yang kita sampaikan, bukan cuman kayak sekedar yapping ngalor ngidul tapi ternyata dewan juri itu nggak paham sama apa yang kita sampaikan gitu teman-teman. Terus dewan juri itu hanya butuh pemahaman yang jelas dari teman-teman menyampaikan ide teman-teman itu, begitu teman-teman. Nah, biasanya em, aku itu membagi empat struktur presentasi itu jadi empat pembagian besar ini. Yang pertama opening, background, solution, and closing gitu. Solution ini nanti baru mencakup ide kalian apa, terus kalian menggunakan analisis apa, terus bagaimana implementasinya, itu masuk di solution gitu. Nah, di opening ini kalian bisa gunakan opening yang hook banget gitu. Bisa kayak kalian itu drama, storytelling, ataupun bisa gunakan dengan jargon gitu. Paling simpel sih teman-teman jargon ya teman-teman. Kayak misalnya nih, em, berikan aku
Bentar deh, bentar. Gini, Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam. Dan kita sebagai pemuda, generasi penerus bangsa, harus bisa mengeksplorasi sumber daya alam tetapi tanpa menghabisi gitu. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia memiliki 20 juta hektar bla 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 bla, gitu. Itu bisa. Nah, dari opening itu bisa langsung masuk ke background. Setelah background, kalian bisa sisipkan nih. Maka dari itu, kami dari tim Anak Baik Universitas 11 Maret membawakan sebuah hasil pemikiran kami berjudul bla 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 bla. Nah, kami selanjutnya kami menyusun ini nih dengan beberapa teknik atau bagaimana kalian itu memasukkan solusinya apa aja yang di presentasi kalian gitu. Terus closingnya itu juga bisa ditambahkan quotes lagi atau jargon lagi gitu bisa. Terus di opening ini menurut aku ya, storytelling itu bisa membantu kalian banget. Kalau kalian nggak bisa punya ide hook lain gitu. Nah, teman-teman, di sini harus bisa memperhatikan kalau juri itu nggak paham sama apa yang kalian sampaikan, itu bukan kesalahan juri, tapi itu kekurangan kalian dalam menyampaikan ide kalian gitu. Karena juri itu pada dasarnya hanya menerima dari apa yang kalian sampaikan. Jadi waktu presentasi benar-benar harus menyampaikan secara clear, secara jelas apa ide kalian begitu. Oke, next. How to design an effective presentation slide gitu. Ini sih Kak, eh, Um, ya. suaranya boleh dikencangkan lagi, maaf karena banyak peserta yang minta untuk suaranya dikencangkan. Oh, oke. Ini aku udah kenceng loh ngomongnya ini. Nah, Atau ini udah gimana ini? kenceng. Ini udah kenceng daripada yang tadi. Lebih kenceng ya? Oh, oke, oke. Ya, Maaf ya, teman-teman ya. semua. Aku juga nggak Mungkin bisa teman-teman juga buka. volumenya bisa di up ya. Gitu. Oke. Ya, Mohon maaf terima ya, kasih Kak. teman-teman. Ini aku nggak bisa ngelihat kolom chat soalnya ini. Oke. Aman ya, Kak ya? Udah aman ya? Aman, aman. Oke. Oke, teman-teman. Mohon maaf sekali ya. Jadi kita next ke how to design an effective presentation slide. Jadi, dalam kalian menyampaikan ide kalian, kalian juga harus bisa mengemas presentasi di PPT itu dengan baik gitu. Nah, slide yang baik itu bukan cuma menampilkan apa saja yang kalian tahu, tapi mendukung kalian itu secara verbal dan mengarahkan perhatian dari audiens gitu. Biasanya presentasi itu slide-nya dia semi formal. Kalau untuk perlombaan esai ilmiah, paper, or anything else. Nah, jadi jangan yang kayak tiba-tiba ada kartun Doraemon, kartun apalah gitu. Jangan teman-teman. Jadi semi formal. Pastikan ada identitas kalian, identitas penyelenggara, identitas asal kalian di tiap slide-nya gitu. Dan identitas lomba. Itu biasanya aku ngasih identitas-identitas itu tiap slide-nya gitu. Nah, selanjutnya di setiap slide itu kita punya main idea yang jelas. Jadi, kalau misalnya slide 5 mau membahas tentang efektivitas penggunaan pupuk dalam pengembangan kebun apel. Ya, kalian hanya berfokus sama itu. Jangan ada others main idea dalam satu slide gitu. Usahakan satu slide itu hanya satu pokok pembahasan. Jangan dicampur dengan pembahasan lain gitu. Nah, terus slide-nya itu kalian bisa menambahkan beberapa elemen
seperti diagram, icons-icons yang mendukung, tapi nggak yang norak, nggak yang rame gitu. Masih profesional gitu. Dia simple, tapi itu benar-benar mendukung presentasi kalian gitu. Nah, jadi simbol-simbol yang ada itu menginterpretasikan apa yang mau kalian presentasiin gitu. Jangan kok kalian mau bahas apel jatuh kok gambarnya jeruk. Kan ini nanti Dewan Juri bingung ya. Waduh, ini yang bahasnya apel apa jeruk ya gitu. Jadi benar-benar harus sama gitu. Terus kalian harus konsisten nih. Fontsnya, colornya, layoutnya itu gimana. Jangan kok tiba-tiba di depan pakainya font burgundy. Di tengah-tengah pakainya Times New Roman. Di belakang pakainya Comic Sans MS. Jangan. Ini secara visual itu ngebacanya kayak kurang rapih. Nggak enak gitu. Acak-acakan banget. Jadi harus konsisten. Kalau misalnya nih judul pakainya Times New Roman, ya udah judul sama pakai Times New Roman, nanti isinya apa baru pakai fonts beda gitu dah. Isinya ini juga sama, harus disamakan, setiap slide itu harus pokoknya konsisten lah gitu. Terus gunakan palet warna yang konsisten, jangan tiba-tiba kok warnanya itu nabrak-nabrak gitu. Misalnya nih, ini kayak di slide presentasiku ini ya, pakainya biru elektrik gitu, ya biru yang kayak gini lah pokoknya. Kok tiba-tiba dimasukin merah gonjreng gitu, kan itu nabrak ya. Jadi gunakan palet warna yang selaras gitu, jangan yang tiba-tiba nabrak-nabrak, ketabrak gitu, kejepit, jelek dong gitu. Jadi benar-benar diperhatikan visual paletnya gitu. Nah, habis itu kalian juga harus bisa memprioritaskan hierarki penyusunan presentasi kalian. Kalau di awal mau kasih latar belakang dulu boleh. Nanti setelah latar belakang kalian sisipkan nih identitas kalian. Itu boleh. Identitas, terus judul ide kalian. Selanjutnya baru solusi, analisis semua solusi, terus kesimpulan dan penutup itu boleh. Biasanya aku seperti itu. Kenapa identitas tuh di tengah? Karena tuh menurut aku jadi hook ya. Kayak jadi ini dia. Kami dari tim ide ini gitu. Jadi kayak jadi hal yang ditunggu-tunggu di juri. Ini timnya bawa apa sih? Nah, gitu. Terus hindari overcrowded slide. Karena apa sih? Kalau misalnya nih satu slide full tulisan semua, bakal pusing dan yang lihat gitu. Jadi usahakan teman-teman itu hanya mengasukkan kata-kata yang pendek-pendek aja, tapi sudah mengena keseluruhan ide kalian gitu. Oke, next. Nah, ini sama. How to design an effective scientific poster. Sebenarnya konsepnya sama sih, cuman poster itu lebih padat lagi dari PPT. Dan dia itu lebih jelas, lebih benar-benar, oh maksudnya ini loh yang mau dipresentasikan. Latar belakangnya tuh ini, solusinya ini. Dia didukung sama peran-peran dari pihak apa aja. Dia itu mendukung SDGs poin berapa aja. Langsung gamblangkan masukin aja di situ. Gitu. Oke, next. Nah, gimana cara pitching ide kalian di depan dewan juri? Yang pertama, start with a strong opening that immediately captures attention and clearly show why your idea matters and deserve to be heard. Jadi, opening itu bikin kalian itu mengambil perhatian dewan juri. Kalau opening kalian itu udah menarik, pasti dewan juri bakal melek sampai akhir kalian presentasi gitu. Nah, sedikit cerita teman-teman, dulu waktu presentasi di Sinek itu kebetulan nih ya, kebetulan itu aku satu tim sama cowokku juga. Nah, di situ kita drama nih, drama kita putus di depan dewan juri gitu. Nah, drama ini bisa kayak nge bikin kalian itu terkesan.
punya kesan di depan dewan juri gitu. Drama putus, terus aku stres, nggak punya temen curhat, mau kemana lagi gitu, depresi, akhirnya dihubungkanlah dengan latar belakang latar belakang yang ada tingkatan stres di remaja itu banyak gitu. Itu. Jadi kalian harus bisa mengemas opening kalian itu baik. Entah pakai drama, entah storytelling, entah kalian nyobek-nyobek kertas terus apalah drama. Pokoknya yang benar-benar bikin kalian tuh berkesan di awal gitu. Nah, terus habis itu kalian bisa menyampaikan ide kalian itu dengan struktur yang jelas tanpa membuat juri itu pusing, bingung dengan ide kalian gitu. Jadi kalau kalian habis ngebahas latar belakang, ya kalian lanjut ke solusi, bukan tiba-tiba ditutup kesimpulan gitu. Jadi benar-benar harus gamblang. Nah, terus di setiap presentasi kalian itu harus punya key message. Untuk apa? Untuk ide kalian itu terlihat unik, relevan, dan worth it untuk terpilih menjadi pemenang. Gitu. Jadi tiap kalian part-part kalian mempresentasikan itu kan harus punya key message atau punchline buat em, kalian itu menjadi unik gitu teman-teman. Habis itu kalian harus pede sama apa yang kalian bawakan. Percaya pada diri kalian kalau kalian itu bisa membawakan ide kalian. Percaya kepada tim kalian kalau kalian bisa bekerja sama untuk mempresentasikan ide kalian. Itu, teman-teman. Karena kalau kalian itu nggak pede, nggak percaya sama tim kalian, kalian akan setengah-setengah membawakan presentasi kalian gitu. Terus habis itu waktu presentasi kalian harus gunakan body, body language yang tepat. Terus yang profesional, jangan yang waktu kalian berdiri nih, tiba-tiba gini-gini. Apa sih badannya kayak gerak-gerak gini-gini. Terus apa ya, kayak gelisah, tangannya main-mainan terus gitu. Jangan. Kalian harus sikap yang profesional, entah gini. Biasanya kalau cewek aku gini, gini. Ya pokoknya ginilah di depan pusar. Aduh susah ya ini ya. Jadi kayak gini teman-teman. Set. Ya, aduh, nggak bisa kelihatan. Ya, begini teman-teman. Set, gini. Ya, tapi di perut sih, nggak yang sampai atas sini gitu. Nah, nanti kalau cowok, itu kalian bisa gunakan tangannya tuh gini, teman-teman. Jadi, set, gini. Gimana ya? Nah, gini teman-teman. Giniin. Untuk cowok kayak gini ya, bisa kayak gini. Untuk cewek bisa seperti ini. Gitu, teman-teman. Itu waktu menunggu giliran presentasi. Nah, terus waktu presentasi kalian bisa gunakan eye contact sama jurinya. Jangan kalian itu nganggurin juri di depan kalian. Nanti itu waktu kalian presentasi, juri kalian itu ada di depan kalian, teman-teman. Nah, kalian harus eye contact. Jangan yang juri yang di depan kok kalian lihatnya di ujung sana, di atas. Terus presentasi tuh kayak lihatnya ke atas, ke mana-mana. Jangan, kalian harus eye contact sama dewan jurinya kalian. Itu juga suatu bentuk penghargaan kepada dewan juri kalau kita itu mempresentasikan kepada mereka. Begitu. Habis itu, kalian gunakan closing yang memukau juga. Biasanya aku selalu gunakan closing menyanyi. Aku sendiri yang menyanyi teman-teman gitu. Atau kalian bisa ngajak teman-teman kalian juga menyanyi gitu. Atau kalau misalnya kalian nggak pede nyanyi, kalian bisa gunakan quotes-quotes gitu bisa teman-teman. Cuman yang harus linear sama ide kalian gitu. Next, nah, how to understand judges and reviewers perspective gitu. Teman-teman, jadi em, judges itu kan juri sama reviewers itu dia pasti memiliki banyak banget paper yang disubmit ya. Tapi dia harus em bukan paper yang disubmit sih. Presentasi banyak banget presentasi yang akan didisplaykan. Tapi dia punya waktu yang terbatas dalam menilainya.
Jadi, bagaimana teman-teman itu bisa membawakan presentasinya? Slide presentasinya itu bisa terbaca scanning secara cepat dan sudah menginterpretasikan ide kalian gitu. Nah, di sini fokus kalian itu bukan seberapa banyak teman-teman itu menjelaskan ide kalian, tapi seberapa penjelasan kalian itu bisa cepat dan jelas dipahami oleh dewan juri gitu. Nah, dewan juri itu biasanya tuh mencari 4 hal utama. Yang pertama novelty atau keunikan ide nih, keterbaruan ide kalian itu tuh sama yang sebelumnya tuh apa gitu. Terus relevan, relevan dengan tema, subtema kalian gitu. Misalnya nih, kalian ambil tema kesehatan. Tapi kok tiba-tiba kalian itu baca pertanian. Nah, itu kan nggak relevan ya teman-teman. Jadi kalian harus benar-benar relevan sama subtema dan tema yang sudah diangkat. Begitu. Habis itu kelayakan implementasi. Walaupun ide kalian bagus banget, kayak kalau dilihat, dibaca itu, wah bagus banget nih, keren nih, unpredictable, unexpectable. Tapi kok waktu diimplementasi, kalian bikin analisis implementasi, itu kok tokoh-tokohnya kayaknya nggak bisa masuk di implementasi ini deh. Di Indonesia kayaknya nggak ada perusahaan ataupun infrastruktur yang memadai untuk pengembangan ide ini deh. Nah, itu kalau misalnya emang nggak ada, kalian harus ganti ide, harus hilangkanlah ide-ide yang nggak logis gitu. Jadi harus logis, harus punya implementasi yang layak gitu. Nah, setelah punya implementasi yang layak, ide kalian itu juga harus punya impact yang nyata kepada lingkungan sekitar kalian gitu. Dan sesuai dengan SDGs. Ingat, harus selaras SDGs. Dan kalian bisa juga nambahkan asta cita sesuai dengan linearitas presiden kita. Itu bisa bisa juga jadi nilai plus kalau ide kalian itu punya linearitas sama asta cita gitu. Nah, kenapa hal ini penting? Karena kesan pertama yang kalian berikan itu bakal menjadi kalian itu teringat, dikesan gitu di dewan juri ke depannya gitu. Nah, dari judul, opening, visual PPT kalian itu menentukan apakah ide kalian itu, karya kalian itu bisa diperhatikan lebih dalam atau enggak gitu. Terus, kita juga harus bisa berpikir seperti juri. Jika aku reviewer nih, aku juri nih, apakah aku bakal memilih ide ini jadi pemenang? Gitu. Kalian bisa melihat aspek keunikan kalian, novelty kalian, gitu. Kalian bisa melihat, ini kalau aku jadi dewan juri ini menang nggak ya? Aku pilih jadi pemenang nggak ya? Gitu. Nah, kesalahan umum teman-teman itu idenya terlalu umum. Itu yang pertama. Habis itu kontradiktifnya, idenya terlalu nggak logis, kayak terlalu mengada-ada, informasinya kurang gitu. Habis itu data yang kalian gunakan untuk memperkuat ide kalian tuh kurang juga. Terus solusinya nggak realistis itu tadi. Itu kesalahan umum teman-teman. Jadi tapi kan teman-teman di sini kan udah masuk finalis ya. Pasti yang masuk finalis itu sudah terkurasi karyanya itu udah baik. Tapi pastinya Dewan Juri nanti ke depannya, waktu kalian mempresentasikan, itu bakal memilih ide yang benar-benar bisa diimplementasikan, benar-benar bisa realisasikan di dunia nyata, impactnya kerasa atau enggak, gitu. Nah, mulai dari detik ini, nih habis 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 Zoom ini deh, itu kalian coba pakai AI yang ada. Entah kalian mau pakai GPT, Claude, Gemini, bebas. Kalian bisa ngerating ide kalian ini benar-benar informasinya tuh layak atau enggak. Nah, tips dari aku, kalau misalnya implementasi kalian kurang, cari jurnal ataupun penelitian terdahulu yang mengangkuratkan ide kalian.
gitu. Nanti kalau ditanya nih sama Dewan Juri, kok implementasi kalian tuh menurut saya kurang ya? Gini, gini, gini. Nah, kalian bisa nih jawab berdasarkan jurnal penelitian dari misalnya nih Said DKK tahun 2024 bahwasanya pengembangan obat dari kulit manggis ini sudah pernah dilakukan untuk kardioprotektif. Oleh karena itu, penyakit kardioprotektif itu banyak sekali macamnya. Sehingga dari penelitian Said DKK ini bisa jadikan saya acuan untuk pengembangan obat dalam penyakit jantung koroner, di mana penyakit jantung koroner ini merupakan salah satu penyakit dari kardioprotektif. Nah, gitu teman-teman. Itu salah satu tips untuk mensiasati kok ternyata rating dari nanti kalian habis minta penilaian dari GPT ataupun AI kalian itu kok kurang implementatif gitu itu kalian. Gitu. Oke, next. Nah, tadi kan aku di awal udah nge-spill ya. Aku untuk ikut lomba sinek kemarin kan teman-teman tahu sendiri juga kan untuk ikut final lomba sinek kan juga nggak yang kayak kita makan seblak gitu enggak ya jadi sih butuh dana yang cukup gitu untuk ikut final. Terutama kan juga sinek kan memberikan field trip juga. Nah, field trip ini benar-benar bikin kita tuh happy happy tuh teman-teman setelah pusing-pusing final terus ikut field trip. Nah, itu menurut aku worth it sih. Nah, pastinya kan juga kita tuh nggak mau ya membebankan orang tua gitu kok minta duit mulu, udah minta duit buat hidup di perantauan kok minta minta duit lagi buat lomba, buat bikin prototype gitu. Nah, pasti setiap kampus itu teman-teman itu membuka pendanaan. Pendanaan untuk perlombaan gitu. Tapi mekanisme tiap kampus pasti beda-beda ya. Karena di kampusku sendiri fakultasku sama fakultas lain itu beda mekanismenya teman-teman. Jadi teman-teman harus research lebih dalam untuk pendanaan. Nah, tapi di sini aku rangkumkan beberapa strategi untuk meng eh, kampus gitu. Yang pertama, teman-teman harus bisa mengidentify target itu benar-benar layak untuk diimplementasikan untuk diberi pendanaan. Gitu teman-teman. Identify and target the right funding source that match your competition type and goals gitu. Nah, terus lomba kalian itu juga bisa di apa ya, direlevansikan sama visi misi dari univ kalian gitu. Biasanya kalau lombanya itu sudah sesuai visi misi dari univ kalian, dari fakultas kalian, itu tuh bakal mudah untuk di ACC pendanaannya gitu. Habis itu kalian harus menyiapkan proposal pendanaan yang benar-benar menjelaskan secara detail, secara gamblang kompetisi ini tuh diselenggarakannya oleh siapa, terus partisipannya dari mana aja, habis itu yang mengikuti kompetisi ini dari tim kalian itu siapa aja, habis itu diselenggarakannya kapan, bertempat di mana, kalian butuh dananya itu berapa, dananya dibutuhkan untuk apa aja, itu benar-benar harus dijelaskan secara gamblang. Jangan dimanipulatif, jangan dikorupsi gitu ya teman-teman. Harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan gitu. Kalau di Sinek ada dana final sekian gitu, ya kalian masukin di proposalnya sekian. Jangan dimanipulatif, jangan dinaik-naikin gitu. Takutnya nih kalau sampai nanti di fakultas ada informan kok dapet informasi yang sejujurnya dari pihak lomba, terus kok berbeda dengan yang kalian usulkan, itu bakal mengurangi apa ya, mengurangi kepercayaan dari fakultas kepada teman-teman untuk memberikan pendanaan. Bisa-bisa kalian di blacklist gitu, karena ada juga cerita sedikit, ada teman aku fakultas lain gitu.
aku kaget nih. Dia tuh berani untuk nge-markup dana yang dibutuhkan waktu lomba. Nah, habis itu tuh ketahuan kalau dia tuh korupsi lah istilahnya, omongan kasarnya gitu, atau nge-markup dana perlombaannya yang seharusnya cuma sekian itu dinaikin jadi sekian gitu. Habis itu si orang ini tuh benar-benar di blacklist guys dari fakultasnya. Jadi dia kalau mau ikut lomba pun dia harus dana sendiri. Nggak nggak dapat surat tugas ataupun surat pengantar dari kampus gitu. Habis itu teman-teman, kalau kalian udah bikin proposal yang secara jelas gitu, kalian harus bisa membangun profil tim itu yang kredibel. Terus menunjukkan kemampuan kalian itu benar-benar layak untuk didanain gitu. Terus melihatkan kalau tim kalian itu benar-benar serius ikut lombanya ini dan pengen membawa kemenangan untuk univ kalian yang eh, dimana kalian jadi perwakilan univ kalian di suatu perlombaan ini gitu. Habis itu kalian bisa bersikap proaktif, terus bisa menanyakan perkembangan-perkembangan proposalnya yang udah kalian submit ke pihak fakultas, pihak kemahasiswaan gitu. Apakah ada revisi, apakah ada feedback dari pihak univ gitu. Kalau misalnya nih ada revisi, segera direvisi segera mungkin karena pasti fakultas itu bakal punya batas maksimal pengunggahan proposal ke website pendanaan univ. Kalau di univ tuh kayak gitu. Jadi dia ada batas maksimal. Kalau aku tuh maksimal 10 hari sebelum kegiatan berlangsung itu. Jadi setelah 10 hari itu kita nggak bisa ngunggah proposal kalau belum direvisi. Dan otomatis pendanaannya enggak turun begitu teman-teman. Nah selanjutnya, waduh ini kok apa namanya ini aku salah ini kasih judul teman-teman. Ini tuh, wait, nah, ini tuh strategi konsisten untuk men-scale up prestasi teman-teman gitu. Nah, gimana sih caranya konsisten untuk men-scale up prestasi kita gitu? Yang pertama, kita itu harus bisa membangun konsisten sistem gitu. Kita harus bisa membuat konsistensi kepada diri kita sendiri kalau kita itu pengen berkembang lebih baik, berkembang lebih maju, berkembang lebih pesat gitu. Nah, terus di mindset kita yang ingin berkembang ini, jangan hanya yang penting join kompetisi lah. Jangan. Kita harus set target. Dengan ide yang kita bawakan ini, minimal kita masuk ke 5 besar. Gak apa-apa, kita set target. Tapi kita juga harus mempersiapkan kenyataannya kalau target kita itu tidak sesuai kenyataan. Gitu. Jadi harus balance, teman-teman. Memang mental juara itu harus dipersiapkan up and down-nya. Kalau kita berharap, oh kayaknya nih juara satu nih. Juara satu nih lomba ide kita nih udah bagus banget. Kok tiba-tiba pas pengumuman juara dua, bahkan nggak juara, itu pun pernah aku alami teman-teman. Ya udah kita terima dengan lapang dada. Ya kita boleh tanya ke pihak panitia. Ini kita tuh ada eval apa dari juri ataupun gimana transparansi nilainya, itu boleh, itu hak kita teman-teman. Cuman kalau sudah diberikan nilai yang logis dan feedback juri yang logis, itu kita harus menerima keputusan dewan juri secara mutlak gitu. Dan itu sebagai bahan eval kita. Jangan menyalahkan dewan juri, tapi kita harus mengevaluasi karena sekali lagi seperti yang aku sampaikan di awal, penilaian dewan juri itu tergantung dari kejelasan kita waktu mempresentasikan ide kita.
kalau Dewan juri merasa ini nggak cocok dan kurang, berarti memang kita sendiri yang kita tuh kurang menjelaskan ide kita, kurang detail, kurang gamblang gitu teman-teman. Nah, habis itu em, kita harus bisa selalu mengevaluasi tiap performance yang kita bawakan waktu perlombaan gitu. Kurangnya apa, kelemahannya apa, kelanjutan apa sih yang harus kita improve dari ide kita ini. Nah, di sini disclaimer ya teman-teman. Ini kode etik tidak tertulis sih sebenarnya di dalam perlombaan esai ilmiah, paper, dan sejenisnya. Kalau kalian itu mengunggah suatu ide A ke perlombaan, misalnya ini perlombaan eh sinek kedua ini, gitu. Terus kok nggak menang, kalian jangan submit persis plek ketiplek untuk perlombaan lain. Kalian harus improve ide kalian, gitu. Kenapa nggak boleh submit ulang ide kita? Karena sama aja teman-teman. Di lomba yang pertama aja ide kalian kalah. Kok mau disubmit ulang di lomba lain? Jangan, kalian harus mengimprovisasi ide kalian. Kekurangannya apa? Untuk memaksimalkan ide kalian dan bisa menyabet juara di perlombaan selanjutnya. Gitu. Habis itu, kalian bisa mengikuti lomba secara rutin. Gitu. Tapi kalian juga harus upgrade ide kalian. Gitu. Buat idenya itu lebih matang, lebih kompetitif, dan lebih pas untuk level lebih tinggi kompetisinya gitu. Misalnya nih, ini kan ada Sinek sama Wisek ya. Wisek kan yang internasional gitu. Waktu kemarin, misalnya nih, aku sebagai peserta nih, kemarin aku habis ikut Sinek gitu. Aku pengen ikut Wisek nih, yang internasional. Nah, skalanya kan lebih tinggi ya. Pasti aku harus bisa mengupgrade ideku lebih tinggi juga gitu. Jangan disubmit ulang, itu nggak boleh. Harus ada improvisasi. Karena yang pertama kalian bakal rugi karena di lomba sebelumnya aja kebukti kalah. Masa mau kalian submit gitu ke lomba lain? Pastinya juga kalah dong, gitu. Nah, kalian harus bisa nge-upgrade ide kalian yang sebelumnya, gitu. Habis itu, kalian bisa men-scale up strategi kalian itu dari lomba yang skala kecil, terus habis itu ke lomba-lomba skala besar, gitu. Bagi teman-teman yang baru pertama kali ikut lomba, bisa nih Sinek jadi dasar perlombaan kalian. Dan nanti habis itu, karena Sinek kan udah nasional ya teman-teman. Dan nanti kalian bisa nih ngembangin ke lomba internasional kayak ke WISEK ataupun ke lomba-lomba internasional lainnya. Begitu teman-teman. Nah, ini kayaknya udah selesai nih, Kak. Nah, di sini teman-teman, aku punya sebuah quotes. A solid team doesn't win because of individual brilliance, but because every members move with one vision, one strategy, and one commitment to win, teman-teman. Nah, di sini ada sedikit kilas balik waktu aku juara satu. Ini aku mewakili tim aku buat maju. Nah, di sini ada tim aku tercinta namanya Bestiku Tim gitu teman-teman. Jadi dulu tuh lombanya di tanggal 8 Agustus sampai 8 sampai 10 Agustus tahun 2025. Di sini ada aku, Clara dari S1 Farmasi. Habis itu yang cowok dari sebelah kiri pakai kemeja kuning itu namanya Putu dari S1 Psikologi. Habis itu sebelahnya ada Amin S1 Teknik Elektro. Habis itu yang paling ujung yang posnya gini itu ada Adit dari S1 Informatika. Nah, di sini aku juga pengen cerita dikit teman-teman. Jadi karena ini tim aku tuh berbeda background ya. Ada aku dari anak kesehatan, ada psikologi, anak teknik, informatika juga.
itu gimana kita bisa berkolaborasi, mensinergikan, terus bisa juga punya chemistry yang oke. Itu benar-benar suatu challenging buat aku teman-teman sebagai ketua tim. Karena apa? Yang pertama, kita punya banyak background, banyak pemikiran yang berbeda-beda. Waktu nge-brainstorming ide ini, ide yang aku bawakan tahun kemarin, itu butuh hampir 1 bulan untuk menyamakan persepsi, mematangkan ide kita sebelum dituangkan ke paper, ke esainya, gitu. Nah, habis itu setelah udah menyamakan persepsi nih, menyamakan, oh kita tuh mau bikin inovasi ini loh. Nanti tuh flow-nya kayak gini-gini dari A sampai Z. Udah kan? Nah, udah menyamakan dalam satu paper, satu inovasi. Terus masuk ke final. Di sini itu gimana caranya kita bisa punya chemistry yang baik waktu pembagian presentasi gitu. Misalnya, aku pembagian pembukaan, terus membahas bagian farmakologi, farmakodinamik, inhalasi, minyak aromaterapinya. Terus si Putu Nanda membahas tentang sisi psikologinya dari inovasi kita. Terus Amin membahas tentang perangkatnya gimana. Terus si Adit membahas tentang cara kerja AI-nya dalam perangkat ini tuh gimana. Habis itu ditutup dengan aku yang closing dan lain sebagainya. Itu teman-teman pembagiannya harus benar-benar clear. Terus kalian harus benar-benar effort latihan presentasi. Dulu aku persiapan latihan presentasi ini hampir 3 minggu teman. Buat apa sih membangun chemistry yang baik, yang klop, yang satu di antara teman-teman yang berbeda background ini gitu. Nah, kalau udah punya chemistry yang baik nih, pasti nanti di hati juri itu benar-benar enak, benar-benar flow-nya tuh enak gitu. Dulu waktu aku presentasi sama timku ini, dari dewan juri ini, ada bapak ini dan ibu ini, aduh, saya juga agak lupa namanya. Pokoknya kedua dewan juri ini, itu memuji kita tuh, kalau tim kita tuh, kok bisa berbeda background tapi tuh chemistry-nya udah dapet. Padahal fun fact teman-teman, satu timku ini tuh baru pertama kali lomba bareng. Baru pertama kali lomba bareng. Biasanya aku tuh lomba sama anak-anak farmasi. Nah, ini aku coba juga nge-challenge diri aku. Bisa nggak sih aku berkolaborasi sama teman-teman yang berbeda background? Ternyata aku bisa. I did it gitu. Nah, jadi itu teman-teman yang di sini posisinya jadi ketua dan anggotanya itu berbeda background program studi, bisa kalian itu punya waktu buat ngelatih nih chemistry dari teman-teman timnya. Gak akan sia-sia teman-teman ngelatih chemistry karena itu akan membangun kedekatan kalian dalam tim, kekeluargaan, solidaritas juga teman-teman. Gitu. Oke, baik. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, teman-teman. Mungkin aku kembalikan kepada Kak Nastiti biar nanti setelah ini kita bisa diskusi bareng dan tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rara atas materinya yang sangat amat daging, sangat amat insightful dan bisa banyak tips nih yang teman-teman lakukan yang akan dipraktekkan nanti untuk bisa menjuarai sini dan riset baik online dan offline. Mungkin Kak nanti ada pertanyaan dalam bahasa Inggris atau nanti bisa bilingual. Ada beberapa peserta yang request untuk little bit bilingual karena kita juga ada WISEC yang secara worldwide ya, global gitu. Baik, ini akan kami bagi jadi 3 termin pertanyaan. Satu terminnya 3 pertanyaan. Untuk Kak Rara, mau 3 pertanyaan dijawab atau satu pertanyaan langsung jawab, Kak? Mungkin pertanyaan bisa langsung jawab aja deh, Kak. Oke, siap. Teman-teman, kami harapkan untuk yang bertanya setelah ini bisa raise hand dan juga dinyalakan ya kameranya. Terima kasih.
Yuk teman-teman, yuk bisa raise hand. Oke, yang pertama ini ada Ivanda Nauranistrina. Baik, apakah bisa on cam dan berbicara? Sudah on cam, Kak? Oke. Oke. Untuk Ivanda silakan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Ivanda Naura. Jadi, untuk pertanyaannya, tadi kan kakak udah ini kan ngejelasin tentang tips and trick tentang bagaimana kita penyusunan dalam sebuah perlombaan. Nah, mungkin untuk pertanyaan dari saya, ini 11-12 dari pengalaman kakak sih. Nah, itu bagaimana cara kita itu mengajak audiens supaya kita tuh juga berinteraksi dengan audiens dan juga juri ini bisa lebih interaktif dan kreatif karena pada dasarnya mungkin kalau di Unif ini pertama kali aku udah pernah join lomba cuman sebelum-sebelumnya udah pernah cuman setidaknya kita ada sedikit gambaran yang kiranya itu bisa mengasah kreativitas juga Kak. Mungkin itu aja sih Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ivanda atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya gimana kita bisa interaktif ya dari Ya, kepada Dewan Juri. Oke. Jadi em, dimulai dengan waktu opening. Setelah kalian kasih hook opening kalian sesuai kesepakatan tim, kalian bisa nih mulai dengan Dewan Juri yang terhormat. Apakah Anda mengetahui bahwasanya tingkatan stres di remaja ini sangat berkembang pesat? Dan teman-teman hadirin finalis sekalian, apakah kalian juga mengetahui bahwa Indonesia ini sangat krisis dengan kasus kesehatan mental? Nah, itu jadi salah satu kita berinteraksi gitu. Tapi di sini minusnya memang untuk presentasi ini kita nggak bisa interaksi dua arah. Hanya cuman bisa menambahkan interaksi-interaksi seperti itu, gitu teman-teman. Jadi em, selalu sebut seperti Dewan Juri yang terhormat atau My Honorable Judges, gitu. Do you know about uh, certification in our public is not relevant in health public gitu. Itu bisa. Nah, selanjutnya kalau setelah udah mention dewan juri, jangan lupa juga mention finalis. Teman-teman finalis sekalian, teman-teman finalis yang saya hormati, pastikan juga mengetahui bahwa Indonesia banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita eksplorasi. Nah, itu salah satu cara untuk gimana sih kita itu bisa interaktif gitu. Mungkin itu dari aku, Ivanda, apakah ada feedback? sejauh ini udah menjawab Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin bisa lanjut, Kak. Kak Nastiti O- ke pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk yang kedua bisa Kika Naya. Apakah bisa di-unmute? Selanjutnya untuk Kika Naya, Kika Nia. Oke, Oke, baik. Oke, terima kasih atas kesempatan yang udah diberikan, terkhusus untuk Mbak Rara tadi yang udah menjelaskan dengan sangat baik. Perkenalkan nama saya Kika Tandaya dan saya di sini izin bertanya. Baik dari tim kami sendiri itu bisa dibilang lebih mengarah ke prodi yang berkaitan dengan soshum. Sedangkan dari yang kita bahas untuk inovasi yang kita berikan ini super mengarah ke saintek walaupun berkaitan dengan soshum dan juga berkaitan dengan prodi kita, di mana kita satu tim itu prodinya itu hanya satu, yaitu memiliki kesamaan di satu prodi yang sama. Menurut kakak, menurut Mbak Rara sendiri, gimana caranya biar ide kami itu masih bisa stand out, namun juga masih bisa relevan baik dari prodi kita maupun juga dengan pembahasan yang kita berikan, dan juga pemahaman dari juri itu juga bisa benar-benar matang dan kita bisa sampaikan dengan jelas dan tidak ada kesalahpahaman yang mungkin bisa dipahami oleh juri. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, terima kasih, Kika Nia. Kalau boleh tahu nih, gambaran umumnya aja
kalian itu membahas apa dan prodi kalian dari apa? Dari teknologi kami itu sendiri bisa dibilang mengarah kepada produk yaitu seperti kayak piranti yang bisa digunakan di tubuh dan juga untuk prodi kami sendiri yaitu dari kami seluruh tim itu dari prodi psikologi. Psikologi, oke baik. Em, kalau ide kalian itu kayak alat yang digunakan di tubuh, terus kalian itu psikologi ya. Menurut aku itu enggak enggak yang punya gap jauh banget gitu. Karena psikologi kan juga membahas tentang manusia ya, gitu. Nah, mungkin nanti bisa diperkuat dengan em, literatur-literatur. Jadi, teman-teman nih udah mateng nih sama data-data maupun penelitian-penelitian dahulu yang jadi dasar ide kalian gitu. Misalnya nih, nanti di mention sama dewan juri. Soalnya kemarin juga ada yang backgroundnya itu nggak selaras dengan apa yang mereka angkat gitu. Tapi dia bisa pintar ngelesnya. Kalau situ kami sudah riset lebih lama, lebih jauh untuk penelitian-penelitian terdahulu dalam mengembangkan ide kami. Di sini kami tidak membatasi diri kami untuk berinovasi. Walaupun kami memiliki background yang 180 derajat berbeda dengan inovasi kami, tetapi ini membuktikan bahwa kami tidak hanya stuck untuk mengeksplorasi pada bidang kami sesuai dengan jurusan kami, tetapi kami berani untuk mengeksplorasi hal-hal ide yang itu di luar dari bidang kami. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan prodi kami itu tidak menjadi batasan kami untuk bereksplorasi ke bidang lainnya gitu. Itu bisa dicapai gitu, Ikania. Jadi gimana caranya kamu itu tuh bisa kuat untuk mempertahankan ide kalian walaupun itu tuh beda dengan background kalian gitu. Nah, selanjutnya cara stand out. Cara stand outnya kalau kalau ide kalian itu bisa dikembangkan prototype, bawa aja prototipenya. Nanti bisa ada momen di sela-sela presentasi. Misalnya nih, kalian satu tim 5 orang. Yang dua presentasi, yang tiga bisa mencobakan prototipenya ke dewan juri. Itu bisa jadi aspek yang stand out ke teman-teman ke dewan juri gitu bahwa oh, berarti ini emang udah mateng nih idenya dan ini punya alat yang diuji cobakan gitu. Tapi opsi lain kalau misalnya teman-teman nggak bisa bikin prototype karena keterbatasan dana, nggak ada dana yang turun dari fakultas, teman-teman bisa gunakan pamflet atau poster. Poster bukan sih, kalau poster kan gede ya, lebih ke pamflet sih, pamflet untuk bacaan dewan juri. Nah, pamflet ini biasanya aku gunakan juga sebagai apa sih? Buat mendistract dewan juri itu nggak fokus ke presentasi kita. Jadi kalau ada kayak hal-hal yang kurang dikit, fokus dewan juri itu bakal ke distract dengan pamflet kita. Dewan juri pasti bakal lebih melihat pamflet kita, gitu. Apakah sudah menjawab atau ada Oke, feedback? baik Kak. Sebelumnya terima kasih banyak atas penjelasannya. Namun mungkin untuk tahun ini dari yang saya ketahui itu nggak boleh bawa prototipe. Mungkin dari saran Mbaknya berarti bisa kami coba dengan membawakan pamflet seperti itu Mbak. Oke, terima kasih Kania. Soalnya aku juga enggak update sih untuk buku panduan sekarang gitu. Karena kalau tahun lalu kan boleh. Nah, kalau misalnya nggak boleh bawa prototype berarti just boleh bawa pamflet is okay menurut aku. Oke Mbak, terima kasih banyak. Sama-sama. Boleh Baik, lanjut, Kak? oke. Benar sekali ya, Kak, bahwa tahun ini tidak diperkenankan untuk membawa prototipe, jadi bisa diganti oleh pamflet ataupun brosur ya, teman-teman.
Oke, selanjutnya ini ada Keisha Anazwa. Silakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi kan di slide presentationnya Kak Rara itu ada bilang kalau misalnya ketika kita ikut kompetisi itu bisa dibilang kompetisi itu adalah game of eh, perception. Jadi gimana cara kita itu memastikan bahwasannya persepsi yang kita bangun itu tetap autentik dan tidak terkesan dibuat-buat di mata juri. Mungkin itu sih pertanyaannya, Kak. Oke. Gimana caranya ide kita itu autentik gitu, nggak dibuat-buat ya. Jadi menurut aku itu lebih ke kalian itu menonjolkan, menunjukkan show show your unique ideas gitu. Jadi ide kalian itu punya keunikan di mana sih? Di sisi mana kalian itu bisa mengunggulkan ide kalian gitu. Nah, nanti kalau misalnya nih kalian berupa alat atau berupa suatu survei atau berupa suatu pengembangan produk apalah atau berupa kewirausahaan. Kalian selalu mention keunggulan kalian itu apa gitu. Terus nanti nih waktu kalian memberikan presentasi, kalian juga bisa menyelipkan perbandingan antara produk yang hampir mirip dengan inovasi kalian. Terus kalian mention nih, kekuatan inovasi kita tuh apa di situ. Itu menjadi sebuah high encourage buat ide kalian itu tuh benar-benar otentik dan different ideas with produk yang sudah ada gitu. Nah, setelah itu bagaimana kalian bisa mempertahankan argumen kalian waktu present di depan dewan juri? Your argument harus diperkuat dengan konsistensi jawaban juga antara tiap individu. Karena nanti di lapangan di presentasi nanti pasti nggak bisa satu orang itu mendominasi menjawab pertanyaan. Pasti nanti dewan juri bakal melempar. Coba eh, bukan Mbak Kesha deh yang jawab. Coba Mas Dito. Coba Mbak Anindya gitu. Karena itu sebagai em, one test kayak salah satu cara untuk juri itu mengetahui pemahaman anggota kalian itu benar-benar paham juga nggak gitu. Dan itu juga jadi aspek penilaian autentik dari ide kalian gitu. Apakah ada feedback, Kesha? Berarti kalau misal yang saya simpulkan dari yang udah dijelaskan sama Kak Rara tadi, itu tuh balik lagi ke konsistensi kita juga untuk meyakinkan juri ya, Kak. Iya betul. Balik lagi ke konsistensi kita meyakinkan dewan juri kalau itu ide kita tuh benar-benar pure. We have a novelty in our ideas gitu. Nggak cuman menjiplak, tapi ini loh kita kembangkan. We improve our ideas gitu. Kita punya perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu ataupun ide-ide terdahulu. Kita sudah kembangkan dengan A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, selain itu kalian perkuat dengan implementasi kalian tuh mau gimana gitu. Oke, sejauh ini udah terjawab banget. Terima kasih Kak Rara atas insight yang telah diberikan. Oke, sama-sama Kesya. Oke, ini untuk pertanyaan selanjutnya ada Aurora. Nah, tadi udah Christian. Kita alihkan ke Nafisa Seifa Anindita dari UNS. Silakan untuk unmute. Baik, terima kasih.
Kak atas kesempatannya dan terima kasih kepada Kak Rara yang sudah menyampaikan presentasinya dan pengalamannya yang sangat luar biasa. Perkenalkan, saya Nafisa Seva Anindita dan di sini saya ingin bertanya dua hal gitu ya Kak. Nah, karena di Sinek ini nantinya itu akan ada exhibition semacam expo begitu ya Kak. Dan melihat pengalaman Kak Rara yang sudah terbiasa untuk mengikuti lomba seperti ini, kalau menurut Kak Rara sendiri ini bagaimana sih kriteria expo yang baik gitu menurut juri? Apakah dari hiasan stand-nya, atau cara interaksi dengan pengunjung stand maupun dengan dewan juri, ataupun ada aspek lain gitu ya dari Kak Rara? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua gitu. Nah, tadi juga sempat dijelaskan nih dari Kak Rara sendiri kalau misalkan presentasi yang unik itu bisa menjadi gitu ya perhatian juri. Nah, boleh nggak sih Kak ngasih tips and triknya gitu dengan waktu yang sangat singkat itu tadi, itu tuh kita masih bisa menggunakan cara-cara yang unik dan menggiurkan di mata dewan juri. Seperti itu Kak Rara. Terima kasih. Oke, terima kasih Nafisa. Halo, kita satu univ. Selamat, salam kenal. Halo, salam kenal Kak Rara. Oke, nanti boleh kalau kamu mau ke MIPA bisa kita nih berdiskusi lebih lanjut ya. Oke, jadi menurut aku untuk expo yang menarik itu yang pertama pasti standnya harus stand out ya. Stand kalian harus stand out. You have a different style from others gitu. Jadi stand kalian itu punya keunikan sendiri gitu. Kalau kalian itu membawakan suatu misalnya nih temanya kebudayaan. Terus tema itu mengarah ke budaya Jawa. Konsepkan stand kalian itu berbau tema Jawa. Entah diberi eh, jarik atau kain lurik atau apalah itu yang mencerminkan kalau ini tuh adalah tema kalian gitu. Terus kalau misalnya nih di kesehatan teman-teman, di kesehatan kalian membawa minuman berenergi gitu untuk memberikan stamina. Kalian bisa, you can use any properties yang mencerminkan itu tuh stamina. Seperti kayak ada logo healthy yang tameng begitu, terus ada logo-logo gitu. Kalian bisa gunakan properti-properti yang bisa stand out gitu. Habis itu aspek dari penilaian stand ya. Setelah itu selanjutnya sama seperti presentasi. Pasti nanti sepengalaman aku Dewan Juri yang Expo itu bakal berkeliling tiap standnya. Nah itu nanti bagaimana kalian bisa mempresentasikan langsung ke Dewan Juri nih. Gitu. Secara singkat dan cepat. Pasti di Expo nanti bakal lebih cepat presentasinya daripada presentasi biasa. Pasti nanti expo tuh bakal rame banget, padat banget, chaos banget dan secepat itu gitu flow-nya. Jadi dalam waktu yang singkat, teman-teman bisa berkolaborasi nih dengan timnya untuk mempresentasikan A, B, C, D, E, F, G, H gitu. Jadi pembagiannya kalian harus jelas, harus cepat dan harus segera tanggap. Misalnya nih, Nafisa lupa dengan jawaban untuk pertanyaan dewan juri yang disampaikan. Temannya Nafisa, misalnya nih Aulia, langsung nge-backup. Baik Dewan Juri, saya izin menjawab bahwa untuk pengembangan prototipe kita ini membutuhkan pengembangan produk kita ini membutuhkan aspek-aspek seperti ini A, B, C, D, F, G, H gitu. Jadi memang kecakapan dalam penjelasan di Expo itu harus benar-benar terlatih gitu. Menurut aku yang krusial itu sih lebih ke arah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan unpredictable, unexpectable dari the judges gitu. Karena pastikan itu Dewan Juri bakal punya pertanyaan yang menggelitik yang kita tuh nggak bakal kepikiran unpredictable with us, with the team gitu. Jadi kalian harus benar-benar menguasai ide kalian itu gimana gitu. Itu sih. Sedih yang kedua apa ya? Mohon maaf aku jadi lupa.
Oh, ini waktu singkat ya, Iya. waktu singkat. Terus gimana tetap stand out ya presentasinya? Dulu jujur, dulu tuh skemanya Sinek itu presentasi pertama itu di satu ruangan. Itu dalam 10 besar dulu. Kayak satu ruangan tuh isinya 10 tim gitu. Habis itu baru nanti tiap ruangan itu bakal diambil satu finalis. Nanti dimasukkan ke grand final yang paling final paling tingkat akhir gitu. Nah, waktu di ruangan itu, we we have a 5 minutes for presentation, and we itu mulai itu dengan menggunakan drama. Aku waktu sinek kemarin tetap menggunakan drama. Aku putus sama cowok aku di situ. Benar-benar yang aku ngebanting kertas, aku sobek-sobek kertas yang mencerminkan itu aku sedang stres, kehilangan teman, kehilangan sosok untuk bercerita. Nah, perbedaannya, the difference of presentation in 5 minutes and 7 minutes. 7 menit itu di grand final intinya. Itu terletak pada pembawaan penjelasan ide kita. Di 5 minutes presentation, we make our presentation a very benar-benar padat, sepadat itu. And then kita lebih mengedepankan peragaan prototype kita, karena waktu dulu kita pakai prototype kan. Terus kita juga menggunakan pamflet. Di situ kita mengarahkan kalau misalnya nih, dengan implementasi analisis SMART, specific, measurable, acceptable, relevant, and time bound, kami sudah jelaskan dalam pamflet yang diberikan dengan juri sedemikian rupa sehingga bla 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 gitu. Jadi aspek-aspek analisis yang sebenarnya itu nggak terlalu crucial for your present and present in your presentation gitu, yang nggak krusial kayak presentasiin, itu kalian bisa arahkan ke pamflet kalian aja ataupun media yang menginterpretasikan ide kalian gitu, kayak analisis SMART, analisis SWOT, analisis ekonomi dan sebagainya. Itu kalian bisa langsung kayak, ini loh Pak Bu, the judge, this is our analysis judges. You can see in our pamphlet gitu aja, kayak diarahkan ke media yang kalian bawa gitu. Itu salah satu tips untuk mempersingkat presentasinya gitu. In 5 minutes, we kita harus memperkuatkan di idenya aja, di ide, just ide. Kita benar-benar menggamblangkan. You can tell clearly for your ideas in your presentation gitu. Untuk analisis-analisis yang kalian cantumkan di papernya, kalian bisa persingkat dengan menunjukkan ke pamflet gitu aja sih. Apa sudah menjawab? Ada feedback, Nafisa? Oke, terima kasih Kak sudah menjawab. Mungkin izin memberikan feedback gitu ya Kak, terkait yang di expo tadi gitu. Nah, misalkan kita di expo itu boleh nggak sih ngasih kayak games interaktif ataupun memberikan seperti cedera mata gitu Kak? Oke, kalau itu sebenarnya tergantung back to panitia ya sebenarnya. Di beberapa perlombaan itu diperbolehkan gitu. Bahkan yang membuat produk makanan atau minuman, they are shown the sample gitu. Mereka tuh memperlihatkan sampelnya dan mereka tuh memperbolehkan dilanjutnya untuk mengicipi gitu. Terus untuk games bisa, misalnya nih yang kalian angkat itu media edukasi. Pastinya untuk interaktif kan kalian bisa menggunakan beberapa alat peraga ataupun games-games yang merujuk ke media edukasi kalian. Nah itu menurut aku diperbolehkan gitu, karena agar dewan juri itu tahu nih seberapa impactnya produk kalian gitu, ide kalian gitu. Tapi saran aku, games yang kalian
show kan, yang ada di stand itu masih linear sama ide kalian gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Rara atas insight-nya. Sama. Nanti kalau misalnya mau pakai games mungkin bisa ditanyakan sama panitia aja ya, boleh atau enggak gitu. Baik, ini untuk kedua penanya terakhir. Ini ada Aufa Nabila Anugrah. Silakan untuk unmute dan on cam ya, Aufa. Waktu dan layar dipersilakan. Ya. Jangan lupa di unmute dulu. Jadi terima kasih sudah memberikan izin untuk saya bertanya. Jadi Kak, bagaimana caranya supaya presentasi kita itu atau saat pemaparan materi esai itu bisa dipahami oleh dewan juri dan juga tidak belibet dan tidak membosankan saat didengar gitu. Terima kasih. Oke. Tidak bosan, tidak belibet, dan tidak bertele-tele gitu ya. Jadi yang pertama, memang harus butuh banyak-banyak latihan. Yang pertama, kalian harus bikin script dulu. Script presentation for durasi yang sudah ditetapkan. Misalnya nih, 5 menit nih, kalian buat script presentasinya terlebih dahulu. Itu yang pertama. Nah, habis itu kalau udah nih, kalian bikin script presentation, next, you can practice your script. Apakah udah benar-benar sesuai dengan durasi yang ada? Gitu. Kalau misalnya berlebih durasinya, kalian bisa cut-cut beberapa hal yang nggak penting di scriptnya itu. Yang selanjutnya, kalian bisa gunakan intonasi yang dinamis, up and down-nya itu dipakai. Misalnya nih, waktu menegaskan permasalahan, kalian bisa gunakan nada yang Dewan Juri yang terhormat. Saat ini, penebangan hutan di daerah Kalimantan memiliki signifikansi yang berkembang pesat sejumlah 70% dan memiliki dampak kerusakan ekosistem yang signifikan. Gitu. Dewan Juri yang terhormat, sangat disayangkan. Kerusakan ini membawakan dampak lainnya, yaitu fauna, binatang-binatang di daerah Kalimantan itu sudah beralih menuju ke pemukiman dan merusak pemukiman warga. Hal ini Dewan Juri yang terhormat mencerminkan bahwa kerusakan hutan di Kalimantan itu sangatlah parah dan perlu adanya upaya untuk merestorasi hutan tersebut agar menyelamatkan fauna yang ada di Kalimantan agar tidak merusak kawasan pemukiman warga. Nah, itu bisa digunakan untuk up and down-nya intonasi waktu presentasi gitu, gitu, Alfa. Nah, intonasi ini bisa disepakati nih. Kalau nada yang mau tegas itu bisa digunakan untuk meng-highlight suatu main idenya atau hal yang krusial yang mau kamu sampaikan. Nanti selanjutnya kalau itu sebagai data pendukung ataupun dia nggak krusial untuk kamu sampaikan, kamu bisa mulai slow dan mulai datar gitu. Jadi untuk nggak membosankan itu lebih ke arah penggunaan intonasi saat kamu presentasi. Habis itu juga penggunaan visualisasi presentasi juga, visualisasi PPT. Itu gimana? Jangan terlalu over konten di satu slide. Gunakan yang simple dan juga mencerminkan ide kalian gitu. Terus kalau mau pakai media pendukung yang diperbolehkan oleh panitia, itu mungkin bisa diinteraktifkan kepada dewan juri. Tapi kalau misalnya nggak diperbolehkan oleh panitia untuk membawa media pendukung, mungkin bisa lebih ke interaktif dengan dewan juri. Misalnya nih, baik dewan juri yang terhormat, apakah Anda mengetahui bahwa di Indonesia
memiliki krisis keuangan karena adanya korupsi dari pihak-pihak petinggi negara. Para finalis kalian, kalian apakah juga mengetahui perkembangan kasus korupsi di Indonesia sangat berkembang pesat? Nah, itu juga bisa. Gitu, Aufa. Oke, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Sama-sama. Baik, saya pastikan kembali apakah ada yang masih ingin bertanya atau penanya terakhir. Terhitung sampai hitungan kelima, jika sudah tidak ada, bisa kita tutup ya Pak. Karena tidak ada yang raise tapi habis itu unraise lagi. Satu, dua, tiga, empat. Oke, baik. Kami anggap pertanyaannya sudah cukup untuk sesi insight session pada malam ini. Terima kasih banyak Kak Rara. Jika boleh saya rangkum dari insight session kakak yang sangat amat daging, juga bahwa kompetisi itu bukan hanya tentang menang, tapi juga tentang perspektif bagaimana otak kita meyakinkan orang awam bahwa apalagi dewan juri untuk ide itu bisa terimplementasikan secara efektif. Nah, untuk teknologi yang sudah secanggih ini, kita gunakanlah AI, kita berdayakanlah AI untuk merating ide kita sebelum kita akan presentasi atau membuat karya. Jika misalkan ide itu dikritik oleh AI, kita bisa memastikan bahwa ide itu uh, punya novelty dan juga kita mencari referensi jurnal terbaru untuk meyakinkan ide kita ke dewan juri itu teman-teman. Itu perlu di-highlight juga. Jangan lupa setiap ide harus ada smart goals dan pentahelix stakeholder juga. Terus lalu ada tips presentasinya. Jika di opening itu merupakan first impression teman-teman untuk meyakinkan dewan juri. Gunakanlah hook yang memikat dan menarik, semenarik mungkin. Setiap slide itu harus ada main idea atau punchline ya teman-teman. Dan closing ditutup dengan memukau. Karena itu yang akan meyakinkan dewan juri bahwa teman-teman dari awal sampai akhir bisa meyakinkan bahwa ide itu adalah ide terbaik yang teman-teman presentasikan kepada dewan juri. Dan yang utama adalah tim yang solid, tim yang bagus itu bukan hanya tentang individu yang berlian, namun juga tim yang satu visi, satu misi, dan satu komitmen untuk bisa juara ke depannya. Baik, Kak Rara, apakah ada closing statement untuk teman-teman finalis yang akan berlomba? Kalau online akan ada di tanggal 16 sampai 17 Mei dan offline ada di bulan Juni. Gitu. Masih ke-mute, maaf. Oke, mohon maaf Kak. Oke, terima kasih Kak Nastiti. Mungkin closing statement dari aku ya teman-teman. Kalian harus pede aja dengan diri kalian. Trust yourself, trust your team. Kalau kalian itu bisa membawakan ide kalian dengan baik, gitu. Terus junjung tinggi integritas, kejujuran, dan sportif sportif di kompetisi. Karena kemenangan yang kalian ambil tapi dari jalan yang tidak baik itu ada sebuah hal yang memalukan. Karena sebuah jiwa dari pemenang yang sejati itu dia pasti tetap mempertahankan integritas, kejujuran, dan sportivitas dalam suatu kompetisi. Dan jangan lupa juga buat membangun kolaboratif chemistry dalam tim kalian agar tim kalian itu bisa mempresentasikan ide kalian itu sangat baik dan juga lancar gitu. Itu sih Kak, pokoknya semangat terus teman-teman. Menang kalah itu sudah biasa, nggak ada hasil yang instan. Jadi apapun hasilnya nanti itulah yang terbaik untuk teman-teman semua. Pasti usaha nggak akan mengkhianati hasil begitu. Baik. Closing statement yang sangat amat tajam dari Kak Rara. Semoga teman-teman mencatat dan mempersiapkan yang terbaik untuk bulan Mei dan Juni nantinya. Terima kasih Kak Rara atas waktunya dan insight yang sangat mendalam untuk teman-teman finalis yang hebat ini. Sekian, kami akhiri sesi insight session pada
malam hari ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk presensi dengan cara screenshot materi hari ini, berikan pesan terbaik, unggah di Instagram Story, tag Sinek dan Bisek. Selanjutnya isi Google Form yang ada di grup, yang sudah kami share di grup. Lalu akan mendapatkan e-sertifikat nantinya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Kak Rara. Sinek Bisek 2026, Think Local Youth Sustainable Global. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih teman-teman semua. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Kak.